Bocah ini dipaksa memanjat pohon oleh alien. Saat bocah itu bersembunyi, dia tidak menyadari monster di belakangnya. Saya hanya melihat monster itu mengangkat cakarnya dan menangkapnya. Melihat bocah itu melarikan diri, monster itu bergerak maju. Tubuhnya tersangkut di pohon. Begitu saja, Will ada di sana sampai senja. Monster yang membuat Will tidak bisa pergi. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu alien mendarat di lengan Will. Bocah yang sangat gembira itu terkejut karenanya. Kemudian kupu-kupu itu mendarat di jari monster itu. Monster itu sekarang tidak mengejarnya tapi hanya mengamatinya diam-diam. Sepertinya ada sesuatu yang dipikirkannya. Will tiba-tiba merasa bahwa monster sama sekali tidak tampak menakutkan. Setelah kupu-kupu pergi, monster itu kehilangan momentumnya. Merah di wajah juga menjadi lemah. Bagaimana cahayamu? Monster itu tidak menjawab, hanya perlahan menundukkan kepalanya. Will menatap pohon itu dengan matanya. Jelas monster ini perlahan kehilangan vitalitasnya. Apakah kamu akan mati? Benar. Bocah itu tiba-tiba menyadari ada api yang membakar di hutan terdekat. Dalam sekejap, api menyala di bawah pohon. Monster yang menghadapi api juga mulai panik. Will mencoba memanjat lebih tinggi tetapi gagal. Saat ini, monster di bawah pohon juga merangkak di bawah. Untuk sesaat, tubuhku sepertinya benar-benar kehilangan vitalitasnya. Bocah yang melihat ini mengumpulkan keberanian untuk merangkak di depan monster itu. Monster juga tidak menyerang Anda. Kamu tidak harus mati. Will mengambil alat itu dan mulai memotong batangnya. Saat batang pohon dipotong, monster juga tumbang. Anak laki-laki yang telah melakukan hal-hal ini kembali dan diam-diam menunggu kematian datang. Will tidak bisa menahan tangis pada saat hidup dan mati. Ketika bocah itu menyerah sepenuhnya, hanya monster dalam api fusi lengkap yang perlahan berdiri. Saat Will ketakutan, monster itu langsung melompat ke atas pohon, memeluk Will dan melompat ke tanah. Monster itu kemudian membawa Will keluar dari kobaran api, ke puncak gunung yang jauh. Terima kasih. Monster itu perlahan mendekat, mengulurkan jarinya untuk disentuh. Monster itu sepertinya mengukur tubuh Will. Kemudian tubuhnya mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Keempat anggota badan mulai bersatu. Beberapa saat kemudian, sebuah lengan muncul. John di sisi ini berlari ke tempat berkumpul di permukaan es. Kemudian dia menyalakan obor untuk membakar magnesium. Magnesium terbakar dengan ganas di atas es, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Jelas magnesium bekerja. Di permukaan es, sebuah lubang besar muncul. John buru-buru mengambil air. Sekarang Anda dapat melihat jari seorang gadis di bawah es. Waktu mendesak, John buru-buru membakar blok magnesium lagi. Saat keluarga merasa ada harapan untuk menyelamatkan putri mereka, langit pun turun hujan deras. John ingin mengambil air dari lubang es, tetapi semakin banyak hujan turun. Suhu turun lagi dan memadat menjadi gunung es. Meskipun John tidak menyerah mengeluarkan korek api, dia tidak bisa menyalakan obornya. Saat ini, oksigen putrinya juga akan habis. Gadis kecil itu menangis ketika dia melihat bahwa penyelamatan itu tidak membuahkan hasil. Keluarga itu tidak menyerah. Mereka merangkak di atas es dan mulai mencoba memecahkannya. Sampai oksigen Judy habis. Mereka tahu semuanya sudah terlambat. Mereka hanya bisa memegang tangan Judy tanpa daya. Ketika mereka benar-benar kehilangan harapan, sesosok raksasa muncul di kejauhan. Apa itu? John yang ketakutan mengeluarkan pisaunya. Will yang berada di belakang monster itu muncul dengan cemas sekarang. Tidak masalah. Akan tidak apa-apa. Itu datang kepadaku. Monster melihat jari di bawah es. Bahaya, Will Robinson. Bisakah kamu membantunya? Saya mohon padamu. Monster itu berjongkok ke depan dan perlahan meletakkan telapak tangannya di atas es. Telapak tangannya tampak merah muda. Danau beku mulai mencair karena suhu yang tinggi. Dalam sekejap, sosok gadis itu muncul di bawah uap yang pekat. Monster itu merogoh danau dan mengambil Judy dari air. Ketika seluruh keluarga melihatnya, mereka langsung mengelilinginya dan menangis. Bisakah kau melakukan sesuatu agar kami tidak membeku? Monster itu perlahan mengangkat lengannya, lalu melepaskan udara hangat yang lembut. Seolah berkat monster, mereka melewati malam yang damai. Hanya saja mereka tidak tahu, stasiun luar angkasa tempat mereka berada sebelumnya rusak secara aneh. Itu karena monster robot ini. Itu membantai manusia di stasiun luar angkasa seperti mesin pembunuh. Kemudian stasiun luar angkasa hancur total.
kapal pelarian dan stasiun ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam lubang hitam yang tidak diketahui. Setelah lompatan, mereka datang ke galaksi misterius ini. Pagi ini, Maureen menyentuh monster yang dilihatnya untuk pertama kali, dan monster itu anehnya lembut, hanya dengan patuh berdiri di sana. John dengan hati-hati bertanya dari mana robot itu berasal. Will mengira dia mungkin kehilangan ingatannya dalam kecelakaan itu. Pada saat ini, monster robot itu tiba-tiba mulai beraksi. Ini melepaskan suhu tinggi yang mulai tenggelam di bawah danau glasial. Kemudian es segera membuat sebuah lorong. John mengontrol pesawat untuk mengalirkan air, dan monster robot itu berubah menjadi pengasuh. Monster mengikuti jalan. Uap yang tersisa dapat digunakan secara normal. John memutuskan untuk pergi mencari rekan-rekannya hidup-hidup yang jatuh di planet ini. Pertama mereka tiba di tempat pesawat ruang angkasa monster robot jatuh. Maureen yang penasaran membawa John masuk ke dalam pesawat ruang angkasa penelitian. Mereka menemukan struktur yang relatif maju. Mereka menyelidiki dan tidak dapat menemukan tombol mulai sistem. Hingga monster robot di luar tanpa sengaja menyentuh puing-puing pesawat luar angkasa. Sistem di pesawat ruang angkasa diaktifkan. Maureen melihat peta planet ini. Mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak lagi berada di galaksi. Robot sekarang mulai memulihkan ingatannya. Itu melihat adegan itu sendiri membunuh manusia di stasiun luar angkasa. Dan pemandangan ini juga secara tidak sengaja terlihat oleh Will yang menyentuh puing-puing pesawat luar angkasa. Apakah itu kamu? Mengapa kamu menyerang kami? Apakah itu kamu? Mengapa kamu menyerang kami? Katakan padaku laki-laki. Monster itu hanya berdiri tercengang dan tidak menjawab. Kau benar-benar tidak ingat apa-apa. Tapi kamu bukan kamu yang dulu. Kau bukan orang seperti itu. Benar. Will ingin monster itu mengangkat tangan kirinya. Monster benar-benar mendengarkan. Will menyuruhnya untuk mengangkat tangan kanannya. Monster itu juga melakukannya. Saat ini, Will menyuruh monster itu untuk berbalik. Hanya melihat monster beraksi. Di depan adalah tembok dalam yang menakutkan. Will memerintahkan monster itu untuk bergerak maju. Setelah mendengar itu, monster itu keluar tanpa berpikir. Will melihat ini dan segera berhenti. Saat ini, Will juga memahami pikiran monster itu. Monster itu berjongkok melihat bocah itu, dan Will juga memilih untuk percaya. Saat itu, mereka resmi menjadi teman dekat. Menunggu mereka kembali ke hutan untuk menemui orang tuanya, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari langit. Will pergi untuk mengambilnya dan menemukan itu adalah permata raksasa. Saat ini ribuan batu mulia berjatuhan dari langit. Permata itu sangat tajam, menghancurkan segalanya di sini. Untuk menghindari bahaya, Anda hanya bisa bersembunyi di bawah batu besar. Saat mereka benar-benar bingung, suara putri sulung terdengar dari radio. Penny menjelaskan bahwa dia yang mengemudikan tank itu. Ternyata, 1 jam yang lalu, Penny melihat badai dahsyat datang di danau yang membeku. Karena lembah terlalu jauh, radio tidak bisa menghubungi orang tua. Kedua saudari itu segera mengemudikan pesawat luar angkasa untuk menabrak permukaan danau yang membeku. Kamu gila. Lagi pula seseorang harus melakukan sesuatu. Penny mengemudikan kendaraan segala medan itu keluar. Dia berkendara ke tebing, melihat lereng bukit yang terjal dan curam di depannya dan badai. Dia memakan satu-satunya kue yang tersisa untuk menekan rasa takutnya. Sekarang dia tidak dapat menemukan lokasi orang tuanya sama sekali. Saat orang tuanya kehabisan cara, monster itu berdiri di atas batu dan berubah menjadi mercusuar. Mengabaikan serangan itu, permata mulai memandu jalan. Cahaya itu. Penny berkendara ke sini dengan cahaya terang. Seluruh keluarga buru-buru bersembunyi di kereta berbenteng. Akan mendeteksi monster tidak bisa masuk. John menyuruhnya untuk mengambil bagian belakang kereta. Kereta itu dengan cepat lolos dari badai yang mengerikan. Kemudian kereta pergi ke gurun. Pada saat ini, seorang pemuda menemukan keberadaan sebuah kereta. Will di dalam mobil saat ini juga melihat sinyal mara bahaya datang dari jauh. John melihat itu dan memutuskan untuk maju. Kereta itu langsung diluncurkan seperti anak panah di tegalan dan berlari ke sisi lain seperti badai. Ketika kereta datang ke tempat di mana sinyal itu berasal, seorang gadis yang sekarang berlari melewatinya dengan berbahaya. Dia mencoba bersembunyi di kereta. Tidak apa-apa. Apakah ada orang lain bersamamu? Tidak punya. Hanya saya. Ayo cepat. Dan sekarang pria itu mengeluarkan kotak amunisi sinyal kosong. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Kereta melaju ke pesawat luar angkasa dengan kecepatan tercepat. Dan di belakang datang badai yang mengerikan.
dalam jeritan seluruh keluarga. Kendaraan perang itu masih ditelan badai. Judy berada di kereta dengan cemas melihat ke kejauhan. Dia hanya melihat cahaya putih di badai guntur. Kemudian kereta itu terbang keluar dan berlari ke gudang pesawat luar angkasa sebelum badai. Orang di dalam mobil masih belum pulih sepenuhnya. Gadis yang melihat monster robot itu jelas panik. "Jangan khawatir. Itu tidak berbahaya." Gadis itu menatap monster di depannya dengan kaget. Ternyata, seminggu yang lalu, gadis ini baru saja menyaksikan robot monster membantai orang. Smith panik ketika dia melihat pria yang terluka di sebelahnya adalah dokter. Dia segera melepas pakaian pria berlogo dokter itu. Dokter bahkan mengatakan bahwa Smith menyelamatkannya. Detik berikutnya Smith mengenakan pakaiannya dan pergi sendirian. Smith tiba di kapal pelarian, membuka kekuatan pesawat luar angkasa dengan lencana. Kemudian minta 2 pramugari untuk mengantarnya pergi. Hanya saja, pesawat luar angkasa itu tiba-tiba tersedot ke dalam lubang hitam. Ketika anak laki-laki yang mengemudikan pesawat itu terbangun, dia terkejut karena ada jurang di depan matanya. Dan pesawat ruang angkasa mereka jatuh di jurang planet ini.